Praetorian Guard atau Garda Pretoria adalah pasukan elit yang bertugas sebagai pengawal pribadi para kaisar Romawi. Dibentuk oleh Kaisar Augustus, para Garda Pretoria ini dipilih secara ketat dari para veteran legiun Romawi yang berpengalaman dan loyal. Mereka tidak hanya bertugas melindungi kaisar dari bahaya fisik, tetapi juga menjaga keamanan istana dan menjalankan fungsi intelijen rahasia. Praetorian Guard ini juga memainkan peran penting dalam berbagai pertempuran dan operasi militer selama era Kekaisaran Romawi. Kemampuan tempur, disiplin, dan loyalitas mereka menjadikan mereka pasukan elit yang ditakuti dan dihormati, dan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan kekaisaran. Cikal bakal terbentuknya pasukan Praetorian adalah pada fase kedua pemerintahan Romawi, yaitu era Republik Romawi. Pada saat itu, jenderal terkemuka seperti Sulla dan Julius Caesar memiliki pengawal pribadi untuk melindungi mereka dari bahaya. Pengawal ini biasanya dipilih dari prajurit veteran terpercaya berdedikasi yang bertugas untuk menjaga keselamatan sang jenderal. Kaisar Augustus secara resmi mendirikan Praetorian Guard pada tahun 27 sebelum Masehi, setelah memenangkan Perang Saudara di Actium. Pada masa ini, era Republik Romawi berakhir dan digantikan kekaisaran. Pada waktu itu, Kaisar Augustus membutuhkan jaminan keamanan karena merasa khawatir akan ancaman dari pihak oposisi dan potensi pemberontakan. Kaisar membutuhkan pasukan elit yang setia dan terlatih untuk melindunginya. Tugas utama Praetorian Guard tentu saja untuk menjaga kaisar dan keluarga. Mereka berpatroli di istana, mengawal kaisar dalam perjalanan, dan ditugaskan untuk menyelidiki ancaman potensial terhadap kaisar. Selain itu, mereka juga dilibatkan dalam operasi khusus seperti penumpasan pemberontakan di dalam kekaisaran dan pengamanan perbatasan yang rentan terhadap serangan. Mereka memiliki markas khusus yang disebut Castra Praetoria. Kamp militer ini terletak di dekat istana kekaisaran di Roma. Lokasi yang strategis ini memungkinkan mereka untuk bergerak cepat dan efisien dalam merespon ancaman terhadap kaisar. Castra Praetoria dilengkapi dengan fasilitas lengkap, termasuk barak tempat tinggal prajurit. Selain sebagai penjaga kaisar, terkadang Praetorian dilibatkan dalam pertempuran. Misalnya, pada pertempuran Actium tahun 31 sebelum Masehi, di mana Praetorian Guard memainkan peran penting dalam kemenangan Kaisar Augustus atas Marcus Antonius dan Cleopatra dalam pertempuran laut yang sangat menentukan. Mereka membantu mengamankan armada Augustus dan menyerang pasukan Antonius. Kemudian pada Perang Yahudi tahun 66 hingga 73 Masehi. Saat itu Praetorian Guard dikerahkan untuk membantu pasukan Romawi dalam menumpas pemberontakan Yahudi. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit di Yerusalem dan memainkan peran penting dalam penaklukan kota tersebut. Kemudian pada Perang Dakia di tahun 101 hingga 106 Masehi. Saat itu Praetorian Guard menemani Kaisar Trajan dalam kampanyenya melawan Dakia yang sekarang Rumania. Mereka membantu membangun benteng dan infrastruktur, serta bertempur dalam beberapa pertempuran melawan pasukan Dakia. Selanjutnya pertempuran Lugdunum pada tahun 177 Masehi. Kala itu Praetorian Guard membantu mengalahkan pemberontakan di Gaul yang sekarang Prancis yang dipimpin oleh Avidius Cassius. Kemenangan ini membantu mengamankan tahta Kaisar Marcus Aurelius. Seperti halnya pasukan Legiun Romawi, pasukan Praetorian juga memiliki struktur yang rumit namun efektif untuk menjamin keamanan dan kesetiaan kepada kaisar. Di puncak rantai komando terdapat dua perwira senior yang disebut Praetorian Prefects. Mereka ibarat tangan kanan kaisar, ditunjuk langsung olehnya, dan memiliki otoritas penuh atas seluruh operasi dan disiplin Praetorian Guard. Biasanya para prefek berasal dari kalangan bangsawan atau senator berpengalaman di bidang militer. Pada pembagian strukturnya, Praetorian Guard tersusun atas unit militer dasar Romawi, yaitu kohort. Praetorian Guard awalnya terdiri dari 9 kohort, yang jumlahnya mungkin berubah sepanjang sejarah mereka. Jumlah prajurit per kohort antara 400 hingga 800 orang. Ini berarti keseluruhan Praetorian Guard berpotensi berjumlah antara 3.600 hingga 7.200 prajurit elit. Jumlahnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan pasukan Legiun Romawi yang berjumlah sekitar 30 legiun dan memiliki 6.000 prajurit di setiap legiunnya. Setiap kohort dipimpin oleh seorang perwira yang disebut tribun. Mereka adalah para pemimpin lapangan yang memastikan kelancaran operasional sehari-hari kohortnya. Tribun bertanggung jawab atas pelatihan para prajurit, administrasi kohort,
dan memimpin mereka dalam pertempuran. Para tribun biasanya dipilih dari kalangan perwira legiun Romawi yang memiliki catatan kepemimpinan yang baik dan terbukti mampu mendapatkan respek serta loyalitas anak buahnya. Mereka dituntut tak hanya memiliki kemampuan tempur yang mumpuni, tetapi juga piawai dalam hal strategi, motivasi prajurit, dan mampu menjaga moral pasukan tetap tinggi. Kemudian, di bawah komando tribun, terdapat perwira bawahan yang disebut centurion. Mereka adalah tulang punggung disiplin dan operasional Praetorian Guard sehari-hari. Centurions memimpin subdivisi prajurit dalam sebuah kohort, bisa berupa centuria yang anggotanya berjumlah 100 orang atau manipel yang terdiri dari 2 centuria. Tugas utama mereka adalah memastikan kepatuhan dan disiplin para prajurit, mengawasi pelatihan, dan menjadi pemimpin lapangan saat pertempuran. Centurion biasanya berasal dari prajurit karir yang memiliki pengalaman tempur yang luas dan dihormati oleh anak buahnya. Mereka tak hanya piawai dalam hal kemampuan tempur, tetapi juga harus tegas, mampu menerjemahkan perintah dari atas, dan memastikan setiap anggota centuria atau manipel mereka menjalankan tugas dengan sigap dan patuh. Pasukan Praetorian tidak hanya memiliki struktur organisasi yang kuat. Mereka dipersenjatai dengan perlengkapan terbaik pada masanya. Perlengkapan mereka dirancang untuk menjadikan mereka pasukan yang tangguh, efisien, dan mudah dikenali. Perlengkapan Garda Praetorian meliputi pilum, lembing berat sepanjang 1 hingga 2 meter yang digunakan untuk mengganggu formasi musuh pada awal pertempuran. Ujung tombaknya yang terbuat dari besi bermata tajam dirancang untuk melukai dan menjatuhkan musuh di barisan terdepan. Kemudian spata, pedang lurus bermata 2 sepanjang sekitar 70 hingga 85 cm. Efektif untuk pertempuran jarak dekat, spata menawarkan tusukan yang mematikan dan tebasan yang kuat. Dibandingkan dengan pedang gladius yang lebih pendek dan lebih umum digunakan oleh pasukan legiun Romawi, spata memberikan jangkauan yang lebih baik dan cocok untuk pertempuran individu. Selanjutnya pugio, belati sepanjang 25 hingga 30 cm yang berfungsi sebagai senjata terakhir atau untuk pertahanan jarak dekat. Skutum, perisai persegi panjang besar yang terbuat dari kayu yang dilapisi kulit, sebagai perlindungan yang baik terhadap serangan proyektil seperti anak panah dan lembing musuh. Skutum yang digunakan Praetorian memiliki kualitas lebih baik jika dibandingkan skutum pasukan legiun dan auxilia. Kemudian lorica segmentata, pelindung dada bersegmen yang terbuat dari logam, biasanya besi, memberikan perlindungan optimal bagi tubuh bagian atas. Pelindung ini terdiri dari lempengan-lempengan logam yang disusun secara horizontal, memberikan fleksibilitas yang cukup untuk memudahkan pergerakan. Helm, pelindung kepala yang terbuat dari perunggu atau besi, melindungi kepala dari serangan senjata musuh. Kemudian tunika, sejenis kemeja wol lengan pendek yang dikenakan di dalam baju zirah. Tunika berfungsi sebagai pakaian dalam sekaligus memberikan kehangatan bagi prajurit, terutama selama musim dingin di Eropa. Selanjutnya sagum, jubah militer yang dikenakan di atas baju zirah. Sagum bisa berfungsi sebagai perlindungan tambahan dari cuaca dingin atau hujan, dan dalam beberapa situasi bisa digunakan sebagai kamuflase ringan. Bahan wol yang tebal juga bisa memberikan bantalan tambahan saat prajurit terjatuh atau terbentur. Kaliga, sepatu bot kulit yang kuat dan nyaman untuk digunakan dalam berbagai medan. Sol sepatu yang terbuat dari paku besi memberikan cengkeraman yang kuat di medan berpasir atau berlumpur. Lalu cingulum militare, sabuk militer yang dikencangkan di pinggang untuk menahan pedang dan perlengkapan lainnya seperti kantong perkakas dan wadah makanan. Cingulum militare bisa terbuat dari kulit yang kuat dan mungkin dihiasi dengan hiasan logam. Yang terakhir adalah plume, hiasan berupa bulu berwarna di helm, yang digunakan juga oleh para perwira atau prajurit senior untuk menunjukkan pangkat. Selain sebagai penanda pangkat, plume yang berwarna-warni bertujuan untuk terlihat lebih gahar dan mengintimidasi musuh. Garda Praetorian ini direkrut dari anggota pasukan legiun Romawi terbaik. Mereka menjalani latihan keras dalam hal penggunaan berbagai senjata, taktik dan keterampilan pertarungan jarak dekat, pertempuran menggunakan perisai, hingga formasi militer. Dengan didukung peralatan dan perlengkapan terbaik pada masanya, serta ditunjang latihan yang melebihi para prajurit Romawi lainnya, maka pasukan Praetorian menjadi pasukan elit Romawi yang sangat ditakuti. Pada fakta dan sejarahnya, ternyata kesatuan paling elit Romawi ini mempunyai sisi gelap. Praetorian yang awalnya dibentuk untuk melindungi kaisar. Namun,
Seiring berjalannya waktu, mereka justru menjadi kekuatan politik yang kuat dan terkadang menjadi ancaman bagi stabilitas kekaisaran. Ibarat pisau bermata dua, mereka melindungi sekaligus bisa mencelakai kaisar Romawi yang berkuasa. Tidak seperti Legion Romawi yang bersumpah setia kepada Republik Romawi, Praetorian Guard bersumpah setia untuk melindungi kaisar. Hal ini membuat mereka rentan terhadap manipulasi oleh kaisar yang ambisius atau tidak kompeten. Jika kaisar menawarkan imbalan yang menggiurkan, Praetorian Guard bisa saja berbalik melindungi sang kaisar, tetapi bukan untuk Romawi, melainkan untuk keuntungan pribadi. Mereka selalu terlibat dalam perebutan kekuasaan berdarah. Karena kekuatan militer yang terpusat di dekat pusat kekuasaan, Praetorian Guard menjadi pemain kunci dalam perebutan tahta yang sering terjadi di Romawi. Mereka bisa mendukung pihak yang bersedia memberi mereka bayaran tertinggi atau keuntungan politik lainnya. Beberapa kaisar seperti Caligula tahun 37 hingga 41 Masehi dan Commodus tahun 180 hingga 192 Masehi bisa naik tahta berkat dukungan Praetorian Guard. Selain itu, loyalitas Praetorian Guard yang bergantung pada keuntungan materi membuat mereka tidak segan melakukan pembunuhan terhadap kaisar yang tidak disukai atau dianggap lalai mensejahterakan mereka. Contohnya beberapa kaisar seperti Galba tahun 68 hingga 69 Masehi, Pertinas tahun 193 Masehi, dan Elagabalus tahun 218 hingga 222 Masehi, dibunuh oleh Praetorian yang menginginkan kaisar baru yang lebih bisa diajak bekerja sama. Tindakan ini menciptakan ketidakstabilan politik dan merusak citra keagungan kaisar. Mereka sering menerima suap untuk mempengaruhi kebijakan atau menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para bangsawan atau pejabat tinggi. Disiplin yang awalnya ketat mulai menurun. Seiring melemahnya kontrol kaisar terhadap kesatuan ini, proses perekrutan Praetorian Guard tidak lagi ketat berdasarkan kemampuan dan loyalitas, melainkan dipengaruhi oleh suap dan nepotisme. Hal ini menyebabkan Praetorian Guard dipenuhi oleh prajurit yang tidak kompeten dan tidak memiliki dedikasi yang tinggi untuk melindungi kaisar. Pada ujungnya, para Praetorian Guard yang korup dan tidak disiplin ini tidak lagi menjadi pelindung yang bisa diandalkan. Mereka lebih ke arah menjadi ancaman bagi rakyat dan senat. Dengan kekuasaannya, mereka mampu melakukan perampasan, pemerasan, atau kekerasan terhadap warga sipil apabila tidak sesuai dengan keinginannya. Tentunya hal ini berdampak pada semakin melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kekaisaran. Meskipun Praetorian Guard sempat dibubarkan oleh beberapa kaisar yang berusaha mengembalikan stabilitas pemerintahannya, pada kenyataannya mereka selalu dibentuk kembali karena dianggap masih dibutuhkan untuk melindungi kaisar. Namun, semakin lama peran mereka sebagai pasukan elit semakin terkikis oleh korupsi dan intervensi dalam politik. Akhirnya, pada abad keempat Masehi, Kaisar Konstantinus I, tahun 306 hingga 337 Masehi, yang gerah dengan tingkah Praetorian, membubarkan mereka secara permanen. Praetorian Guard meninggalkan warisan sejarah yang kelam. Meskipun mereka awalnya dibentuk untuk menjadi pelindung setia kaisar, pada akhirnya mereka justru menjadi faktor yang melemahkan kekaisaran. Kisah Praetorian Guard atau Garda Praetorian ini menjadi pengingat akan bahaya ketika kekuatan militer menjadi terlalu berpengaruh dalam politik dan ketika loyalitas bisa dibeli dengan uang. Semoga konten ini bisa menambah wawasan dan menjadikan kualitas hidup kalian jadi lebih baik lagi. Ingatlah akan hal ini. Setiap orang harus kalah dalam pertempuran di masa mudanya, sehingga dia tidak kalah dalam perang yang sesungguhnya ketika dia sudah tua. Jika dianggap bermanfaat silahkan like, follow, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin disampaikan atau ada masukan juga request untuk pembahasan konten selanjutnya, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.